centre midfield player, very good player. Sandy Walsh is Indonesian and the Walsh. Back to the goalkeeper, Mark Gildew. Back again to the Indonesian Sandy Walsh. Battle against the post, and they're still in there, and it's in, no flag, Anderson Lopez has scored. It is all over. Demi ingin juara, Thailand ubah aturan untuk SEA Games 2025. Nasib menyedihkan Sandy Walsh jadi korban di klub Jepang. Bukannya fokus persiapan, malah asik liburan ke luar negeri. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demi ingin juara, Thailand ubah aturan untuk SEA Games 2025. Thailand tampaknya memanfaatkan keistimewaannya sebagai tuan rumah SEA Games 2025 dengan merencanakan perubahan aturan dengan cabang sepak bola. Setelah sebelumnya mengubah aturan terkait tambahan 3 pemain usia di atas 22 tahun, kini Thailand berencana untuk mengubah format turnamen. Jika sebelumnya seluruh konsisten sepak bola SEA Games dibagi menjadi 2 grup, pada SEA Games 2025 mereka akan dibagi ke dalam 3 grup. Selain itu, Thailand juga berencana untuk menempatkan timnya dalam grup dengan jumlah konsisten yang lebih sedikit, yaitu 3 tim. Format baru ini akan mengubah babak semifinal yang tidak lagi diisi oleh 2 tim terbaik dari masing-masing grup, tetapi akan diisi oleh 3 tim pemuncak klasemen dan 1 tim menjadi runner-up terbaik. Perubahan format ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Meski demikian, hal ini bisa dimaklumi mengingat Thailand memiliki ambisi untuk mengembalikan kejayaan sepak bola mereka setelah beberapa kali gagal meraih gelar juara di SEA Games. Mengingat sejarah panjang Thailand yang sempat merajai sepak bola SEA Games, wajar saja jika mereka mengambil langkah-langkah strategis untuk meraih sukses kali ini. Nasib menyedihkan Sandy Walsh jadi korban di klub Jepang. Karir bek timnas Indonesia Sandy Walsh kini menjadi sorotan. Ironisnya, meski Sandy kerap menerima banyak tawaran endorse dan menjadi salah satu wajah populer di kalangan publik, kontribusinya dalam pertandingan justru terus menurun. Sandy sebelumnya merupakan pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI pada era kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Irwan. Saat itu, ia masih bermain untuk Xavi Michel dan menjadi pemain inti di klub asal Belgia tersebut. Namun, beberapa tahun setelah resmi memperkuat skuad Garuda, performa Sandy Walsh menurun drastis. Ia mulai kehilangan tempat sebagai starter di klubnya, Xavi Michelan, dan pada akhirnya memutuskan untuk hijrah ke klub Jepang, Yokohama F Marinos, pada pertengahan musim ini. Awalnya, karir Sandy di Jepang terlihat cukup menjanjikan. Pada awal musim 2025, G1 League Sandy tampil cukup solid sama Yokohama F Marinos. Dari 7 pertandingan pertama, ia turun dalam 5 laga dengan 3 diantaranya sebagai starter. Secara individu, penampilannya dianggap konsisten meskipun tim belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Situasi menjadi semakin sulit ketika Steve Holland, sosok yang membawa Sandy ke Marinos, diberhentikan sehari sebelum kekalahan mereka dari Urawa Reds. Saat ini, Yokohama F Marinos berada di posisi juru kunci klasemen sementara G1 League. Meskipun pertahanan tim masih dianggap rapuh, performa individu Sandy Walsh tetap mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kini publik menantikan bagaimana pelatih baru akan memaksimalkan peran Sandy dalam upaya mengangkat performa tim. Bukannya fokus persiapan, pelatih timnas malah liburan ke luar negeri. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, justru tengah berada di luar negeri, bukan mempersiapkan skuadnya untuk laga penting. Padahal waktu untuk menghadapi Jepang dan Cina semakin dekat.
Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta pelatih asal Belanda itu untuk segera kembali ke tanah air untuk memulai mempersiapkan tim Garuda. Seperti diketahui, sekitar 1 bulan lagi timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Jepang dan Cina. Persiapan matang tentu sangat dibutuhkan, mengingat laga ini menyangkut nasib tim merah putih dalam lanjutan kualifikasi. Yunus Nusi menjelaskan bahwa rencana training camp timnas Indonesia masih dibahas oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bersama para anggotanya. Setelah selesai, rencana tersebut akan diserahkan ke PSSI. Yunus juga menambahkan bahwa Patrick Kluivert belum mengajukan daftar nama pemain yang akan dipanggil. Namun, kemungkinan besar komposisi pemain tidak akan jauh berbeda dari skuad saat menghadapi Australia dan Bahrain, kecuali beberapa perubahan karena cedera pemain. Jika mampu menyapu bersih 2 laga tersisa, Indonesia akan mengoleksi total 15 poin. Namun, kelolosan tetap bergantung pada hasil yang diperoleh Australia dan Arab Saudi. Secara realistis, posisi ketiga yang memberi peluang ke babak playoff adalah target paling masuk akal. Untuk itu, kemenangan atas Cina menjadi harga mati, sedangkan hasil imbang melawan Jepang di kandang mereka bisa menjadi bonus berharga. Jepang memang sudah lolos, namun tetap merupakan lawan berat, apalagi dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah. Meski tantangan sangat berat, peluang Indonesia belum sepenuhnya tertutup. 6 poin tersisa akan menjadi kunci apakah Indonesia bisa terus melangkah di jalur kualifikasi atau harus kembali menunda mimpi ke Piala Dunia.